Ini adalah sebuah kisah perang Diponegoro. Sejarah mencatat, ini merupakan perang terbesar melawan Belanda di Indonesia. Bahkan, saat pasukan Belanda mengintai pasukan Diponegoro, banyak tentara Belanda yang sangat gemetar melihat jumlah pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dan dalam catatan harian salah satu tentara Belanda tertulis, "Dari atas, aku melihat lautan putih. Ternyata itu adalah pasukan bersorban yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro." Inilah kisah peperangan Pangeran Diponegoro dalam episode Raja Jawa yang anti Belanda. Putar intronya. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Nama kecilnya adalah Raden Mas Mustahar, lalu dikenal juga sebagai Raden Mas Ontowiroyo. Dia merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Keraton Yogyakarta. Meskipun dari keluarga kerajaan, Diponegoro tidak terlalu suka kehidupan mewah. Saat kecil, ia lebih banyak tinggal di daerah Tegalrejo bersama nenek buyutnya, yaitu Ratu Ageng Tegalrejo. Di tempat inilah watak Diponegoro mulai terbentuk. Sejak kecil Diponegoro dikenal sebagai anak yang rajin belajar agama Islam. Dia juga dikenal sederhana, tidak suka kemewahan, berani, tegas, dan peduli kepada rakyat kecil. Di usia kecilnya, dia sudah belajar membaca Al-Quran. Dia mengkaji ilmu agama, kepemimpinan, budaya Jawa, serta ilmu perang dan berkuda. Beberapa tahun kemudian, Pangeran Diponegoro sudah beranjak dewasa. Kehidupan di Tegalrejo membuat Diponegoro lebih dekat dengan rakyat dibandingkan dengan bangsawan keraton. Dia sering melihat penderitaan rakyat kecil akibat pajak yang sangat tinggi. Ditambah lagi, ada campur tangan orang-orang Belanda di kerajaan Yogyakarta. Dan itu membuat dia sangat muak. Dan karena pengalaman masa kecil itulah yang membuat dia tumbuh menjadi sosok yang sangat membenci penjajahan Belanda. Ketika remaja, Diponegoro mulai dikenal sebagai pribadi yang bijaksana dan religius. Banyak rakyat yang menghormati dia karena sikapnya yang sederhana walaupun dia seorang pangeran. Nah, saat dia remaja ini, kerajaan Mataram sudah mulai melemah. Belanda semakin menguasai Jawa. Melalui berbagai perjanjian dan politik adu domba, Belanda mulai mengendalikan keraton Yogyakarta. Bahkan, Belanda yang mengatur urusan kerajaan, dia mempengaruhi pengangkatan raja, dan dia juga memungut pajak yang sangat tinggi. Ditambah lagi, Belanda juga merampas semua tanah milik rakyat. Hal inilah yang membuat rakyat dan para bangsawan tidak senang kepada Belanda, termasuk Pangeran Diponegoro. Makin hari, Belanda makin semena-mena. Kemudian, Belanda memasang patok-patok di jalan di tanah milik Diponegoro tanpa izin. Patok itu melewati makam leluhur keluarganya di Tegalrejo. Diponegoro sangat marah karena menganggap tindakan itu penghinaan terhadap keluarga dan adat Jawa. Lalu Diponegoro mengambil sebuah tindakan. Diponegoro bersama sedikit pasukannya kemudian mencabut patok-patok tersebut. Tindakan itu membuat hubungan antara Belanda dan Diponegoro semakin panas. Saat pencabutan itu, beberapa tentara Belanda yang berpatroli langsung datang dengan menodongkan senjata apinya ke arah Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Dengan sombongnya, pasukan Belanda itu berkata, "Tanah ini bukan milik orang Jawa lagi." Tentu saja, Pangeran Diponegoro dan pasukannya sangat marah. Lalu terjadilah pertempuran sengit di atas tanah makam itu. Dan ternyata, sejarah mencatat, pasukan Belanda ternyata sangat lemah dalam teknik bela diri, apalagi pertarungan jarak dekat. Pasukan Belanda hanya hebat dengan senjata apinya, tetapi tidak dengan pertarungan jarak dekat. Tentu saja hal ini membuat pasukan Jawa lebih unggul dan berhasil menumbangkan pasukan Belanda. Namun pasukan Belanda tidak dieksekusi, melainkan hanya diikat terbalik di sebuah pohon, kemudian ditinggalkan begitu saja dalam kondisi yang konyol. Dan tentu aja itu membuat malu divisi pasukan Belanda. Kabar itu meluas begitu cepat. Nama Pangeran Diponegoro semakin disanjung orang Jawa, namun membuat panas kuping Belanda. Dan akhirnya, pada tanggal 20 Juli 1825, pasukan Belanda membawa ratusan pasukan dengan senjata api lengkap untuk menyerang kediaman Diponegoro di Tegalrejo. Mereka ingin menangkap Diponegoro sebelum pengaruhnya semakin membesar. Namun, Diponegoro berhasil melarikan diri bersama pengikutnya ke daerah perbukitan dan gua di Selarong. Tempat inilah yang kemudian dijadikan markas perjuangan. Merasa kecolongan, Belanda tidak tinggal diam. Akhirnya Belanda melakukan sebuah tindakan keji, yaitu Belanda membakar sebagian desa di Tegalrejo untuk melemahkan perlawanan. Hampir banyak desa di Tegalrejo dibumi hanguskan. Dan lebih gilanya lagi, semua penduduk yang bukan pasukan, baik anak-anak, orang tua, dewasa, dan wanita, semuanya dieksekusi. Selepas kepergian Belanda dari Tegalrejo, Pangeran Diponegoro datang menyusup ke wilayah itu. Lalu pandangan mengerikan terjadi. Mata Pangeran Diponegoro penuh dengan amarah dengan apa yang dia saksikan. Sebuah tindakan dari Eropa yang sangat tidak beradab. Dan ini akhirnya membuat Pangeran Diponegoro akan menantang langsung Belanda dalam sebuah perang. Dan kelak, perang ini akan diingat dalam sejarah Belanda. Sebuah perang besar yang menelan banyak korban dan hampir membuat Belanda bangkrut karena biaya perang yang sangat tinggi. Dan itu akan gue ceritakan di episode kedua. Sampai jumpa di episode kedua.